Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum, masih bersama saya Cynthia, dan masih mengenai tema pembahasan kita hari ini mengenai serangan panik. Dengan narasumber kita ada Mbak Herta Kristabel yang merupakan psikolog. Halo Mbak Herta. Hai Cynthia. Nah, Mbak Herta, sebetulnya apa sih penyebab serangan panik ini? Apakah salah satunya merupakan faktor genetik, Mbak? Oke, nah menarik banget nih pertanyaannya. Sebenarnya apa sih yang membuat serangan panik ini? Secara umum, kita panik itu adalah sesuatu yang normal. Dalam artian, itu adalah emosi. Kenapa orang bisa panik? Karena kalau kita tahu, respon tubuh kita sebetulnya fight or flight. Bicara soal kita menghindari atau melawan nih rasa takut kita. Saat melawan dan rasa takut, kita menghasilkan di otak kita zat-zat kimia, seperti contohnya salah satunya adrenalin yang memicu tadi deg-degan, frekuensi nafas, kalau kita kayak mau bertarung lah gampangnya gitu. Nah, masalahnya saat bicara soal gangguan, respon tubuh kita itu salah nih, salah mengenali apa yang terjadi di lingkungan, sehingga bisa jadi panik terus-menerus. Jadi kita bicara soal bagaimana akhirnya sensasi tubuh kita mengenali dengan situasinya itu salah. Kok bisa salah? Itu kan pertanyaannya. Nah, jadi kalau kita bicara soal kenapa kok bisa salah, kita bicara soal pikiran dulu. Pikiran apa sih? Kepercayaan kita terhadap situasi di lingkungan. Kalau kita akhirnya cemas ataupun takut terus-menerus, ada kemungkinan justru kita jadi panik. Kenapa? Semua hal di lingkungan kita, responnya itu fight, atau responnya itu flight yang tadi, tapi terus-menerus intensitasnya tinggi. Nah, terus ada apa lagi? Bicara soal tadi pikiran, bicara soal apalagi bicara soal riwayat. Misalnya ada trauma-trauma yang membuat kita, oke, kayaknya kalau ada orang itu sangat menakutkan. Oh iya, kalau misalnya ada suara yang kencang itu sangat menyeramkan. Sehingga apa yang terjadi? Kita tuh mengambil memori di masa lalu. Pada saat mungkin tadi trauma masa kecil, pada saat ada suara keras, dia kepikiran adalah ada kejadian yang menakutkan, misalnya dipukulin, misalnya ada kekerasan dalam rumah tangga, atau justru saat ada suara keras, dia ingat pernah mengalami misalnya kehilangan sanak saudara karena meninggal, atau karena kecelakaan, itu akan meningkatkan rasa cemas dan meningkatkan ketakutan tadi. Terus bicara soal apa sih? Bicara soal tadi pertanyaannya, ada nggak sih faktor genetik? Betul. Jadi sebetulnya faktor genetik itu selalu berperan. Tapi kita bicara soal apakah misalnya ayah ibu kita itu panik, terus kita akan jadi panik? Jawabannya tidak, tapi meningkatkan resiko. Dan kita lihat apakah kira-kira pada saat bicara soal situasi, kita belajar dengan tepat. Belajar dengan mengasosiasikan setiap situasi yang mana nih yang nyaman, yang mana nih yang tidak, itu secara tepat. Nah, terutama orang-orang dengan kecemasan yang memang tinggi karena kepribadian. Tadi, terus ada juga trauma-trauma, terutama sexual abuse. Terus apalagi sih penyebabnya? Karena kayak tadi, ada ketakutan, kehilangan-kehilangan yang mungkin keliru. Jadi kita bicara soal pola pikir, kita bicara soal riwayat masa lalu, kita bicara soal genetik juga. Gitu, Cynthia. Oke, baik. Mbak Herta, kapan harus pergi ke psikiater atau ke psikolog? Oke, nah tadi bicara soal kapan sih ke psikiater dan ke psikolog. Pertama, saat itu sebetulnya intensitasnya terus-menerus terjadi sehingga mengganggu. Mengganggu apa sih? Aspek sosial. Bagaimana akhirnya dia mungkin nggak bisa situasi sosial misalnya, nggak bisa ketemu orang banyak. Itu kan akan sangat mengganggu. Terus mengganggu apa lagi sih? Mengganggu aspek kehidupan. Makan, tidur, mandi. Misalnya akhirnya jadi terganggu. Mengganggu apa sih? Mengganggu aspek sehari-hari seperti misalnya produktivitas, kerja, sekolah, kuliah, itu jadi tidak optimal. Itu perlu. Nah, pikirkan juga nggak cuma mengganggu diri sendiri, tapi bisa juga mengganggu orang lain.
Karena emosi itu menular. Pernah nggak sih ada orang gitu ya panik misalnya di busway gitu atau misalnya di ruangan, terus kita ikutan panik juga. Nah itu penting tuh. Kenapa? Jangan-jangan mungkin kamu ngerasa enggak, saya nggak apa-apa gitu kan. Tapi mungkin orang sekitar kamu sangat terganggu karena akhirnya kagetan gitu kan. Sesimpel misalnya ada orang yang suka kaget gitu. Jadi sebelah teman-temannya juga ikut panik, ikut kaget, ikut cemas. Nah bayangkan kalau intensitasnya tinggi. Misalnya 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan sampai 5 kali lipat. Sehingga ya mungkin orang-orang di sekitarnya akan sangat terganggu. Jadi kapan jawabannya? Saat itu mengganggu diri sendiri dan saat mengganggu orang lain. Namun sebetulnya kita mesti lihat episodenya. Biasanya serangan panik itu juga dipicu atau ditingkatkan oleh stres yang saat sehari-hari terjadi. Atau emosi-emosi yang akhirnya tidak bisa diekspresikan dengan baik. Terus apalagi sih perubahan-perubahan situasi sosial. Atau bisa juga karena secara fisik ada masalah nih. Intensitasnya, secara fisik exercise-nya berlebihan atau sakit. Jadi kita mesti mengenali apakah tubuh kita itu karena tadi mengganggu diri sendiri dan mengganggu orang lain, ataukah sebetulnya ada pemicu-pemicu lain. Nah, kalau ada pemicu-pemicu lain, coba pelan-pelan dihadapi dulu, dalam artian kita lakukan dulu nih tips-tipsnya gitu. Tapi jika akhirnya tidak membantu, akhirnya tidak signifikan, baru ke psikolog dan ke psikiater. Jadi sebenarnya harus nggak sih langsung? Enggak jawabannya, tapi kita lihat, kita ukur dulu, ganggu diri sendiri nggak, ganggu orang lain nggak. Oh ternyata tadi emang kayaknya lagi stres aja, coba dibantu atasi stresnya dulu, namun kalau memang sudah tidak baik ataupun akhirnya nggak signifikan nih, baru ke psikolog dan psikiater gitu, Cynthia. Oke. Nah, tapi sebetulnya Mbak Herta, apakah bisa diobati gitu, Mbak Herta, dengan gejala-gejala tadi yang dirasakan bisa berkurang kah, atau tidak lagi dirasakan, seperti apa Mbak Herta? Oke, nah pertanyaannya apakah bisa diobati? Jawabannya gini. Psikolog dan psikiater memiliki pendekatan yang berbeda, namun saling melengkapi. Psikolog tidak bisa memberikan obat ataupun resep obat. Psikiater bisa memberikan obat dan nah, terus gimana caranya kalau nggak bisa ada obatnya gitu kan? Kalau dengan pendekatan psikologi, kita menggunakan terapi. Terapi psikoterapi misalnya cognitive behavior terapi. Tadi kita cari penyebabnya apa. Ternyata penyebabnya pola pikir yang keliru. Ternyata penyebabnya trauma. Yang kita lakukan apa? Kita membantu orang tersebut membenarkan pola pikirnya dan membenarkan behaviornya, perilaku-perilaku apa sih yang bisa dilakukan untuk kira-kira lebih adaptif nih terhadap situasi-situasi tertentu dan belajar bagaimana mengelola emosinya. Itu salah satunya. Nah, psikiater akan membantu juga dengan obat. Jadi pertanyaannya apakah bisa diobati? Jawabannya bisa diobati dengan sesuai dengan keadaan si pasien. Namun tidak hanya sampai di sana, perlu psikoterapi ataupun terapi lain yang membantu. Untuk membantu apa sih? Membantu sesuai dengan faktor penyebabnya. Apakah soal pola pikir, apakah soal emosi, apakah soal behavior. Jadi bisa dengan treatment dan bisa diobati jawabannya gitu. Oke. Nah, terakhir Mbak Herta, bagaimana sih cara mengontrol rasa serangan panik itu sampai akhirnya mungkin tidak akhirnya berlebihan, mengganggu beberapa aspek tadi ya Mbak Herta ya, bagaimana cara mengontrol, terutama mungkin penyebabnya adalah pola pikir. Oke, nah kan tadi saya bilang, oke, penting banget nih buat kita tahu dulu tips-tipsnya, jadi bisa coba di rumah. Caranya apa sih? Pertama kita lihat riwayatnya. Sejak kapan ya saya serangan panik? Kok dulu-dulu enggak gitu kan? Nah itu ada apa di situ? Kita lihat sejak kapan, sehingga kita tahu nih riwayatnya. Di situ kira-kira ada nggak trigger ataupun stres yang ganggu Anda? Sehingga kamu bisa list tuh, kayaknya kemungkinan-kemungkinannya ini. Oke, yang ketiga coba lihat ada nggak sih yang bisa kita lakukan untuk mengatasi rasa stresnya. Dan belajarlah buat apa sih? Buat kelola emosi. Ini penting banget untuk kelola emosi. Dalam artian saat cemas, saat stres, saat misalnya panik, apa sih yang bisa dilakukan?
Mulai dari misalnya relaksasi, tarik nafas 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan pelan-pelan 4 detik. Fokus kepada apa? Fokus kepada sensasi. Misalnya udara di sekitar, suara nafas kita, atau misalnya kita sambil remas-remas kertas, jadi ada sensasi di tangan dan sensasi di kulit, itu akan membantu kamu. Terus, oke, udah tahu nih stres ya kayak gini, tapi kan nggak bisa akhirnya selesai. Ada nggak situasi-situasi yang bisa kita hindari? Kalau ada, silahkan dihindari dan yang penting tidak mengganggu. Tapi nggak bisa dihindari nih. Oke, terus apa? Ada nggak sih kita bisa hadapi dengan perilaku lain? Jadi ada alternatif perilaku. Itu bisa membantu. Contohnya, saya stres banget kalau ujian, sampai panik tadi, panik attack atau serangan panik. Oke, kira-kira ujian bisa dihindari nggak? Jawabannya nggak bisa. Terus apa yang bisa dilakukan? Saya ingat-ingat deh tadi, dulu juga pernah ujian dan ternyata berhasil kok, nggak seburuk itu. Jadi kamu bisa mengingat tuh masa lalu, tapi sesuatu yang lebih positif, yang lebih bisa membuat kamu, oke, saya percaya saya mampu menghadapi itu. Gitu kalau dari pola pikir. Terus apalagi sih, jangan lupa juga membantu kita untuk tadi, saya panik udah nggak bisa mikir apa-apa, nggak bisa tuh mikir kayak kemarin ujian bisa, enggak. Tapi apa sih, kita fokus kepada tadi relaksasinya, fokus kepada sensasi yang saat ini, apa yang bisa saya lakukan sehingga lebih tenang baru bisa berpikir. Nah, kalau udah di list, udah tahu nih panik-paniknya ini, apa yang bisa dilakukan, alternatifnya apa, pola pikirnya apa gitu. Nah, itu bisa membantu kamu menghadapi. Namun, setiap orang itu punya intensitas yang berbeda, punya keadaan yang berbeda. Jadi kalau, saya udah melakukan tips-tips ini tapi nggak works gitu ya, apakah artinya saya salah atau apakah artinya saya nggak bisa sendiri? Dan saya akan bilang nggak selalu semuanya harus sendiri loh. Kamu bisa dibantu tenaga kesehatan lainnya untuk membantu kamu apa sih? Melihat pola pikir kamu sehingga lebih objektif. Memahami perasaan kamu sehingga kamu bisa diajak merefleksikan perasaan-perasaan kamu sendiri, diajak mencari alternatif-alternatif yang tepat. Kenapa? Karena kita pun nggak tahu alternatif yang tepat itu seperti apa. Jadi silahkan dicoba tips-tipsnya. Kalau nggak bisa ataupun kalau gagal, apakah artinya buruk? Jawabannya tidak. Mungkin perlu orang profesional untuk menilai secara objektif dan menganalisa kira-kira keadaan kamu. Karena tiap orang kan punya keadaan yang sangat berbeda. Gitu, Cynthia. Oke, baiklah. Oke, Mbak Herta. Tadi sudah kurang lebih banyak sekali kita bahas soal serangan panik ya, Mbak Herta. Terima kasih banyak atas sesinya hari ini, Mbak Herta. Sama-sama, semoga bisa bermanfaat. Nah, sahabat Eljon, itu dia tadi Mbak Herta yang merupakan psikolog ya, tadi sudah membahas mengenai serangan panik, jadi kita sudah tahu gejalanya seperti apa, kemudian juga bagaimana gejala tersebut dikatakan arahnya ke panic disorder atau sudah berbahaya ya, tadi mengganggu aspek kehidupan, kegiatan, mengganggu orang lain, ya kaitannya dengan durasi, frekuensi, intensitas, gejala-gejala yang dirasakan. Nah, tadi juga sudah dibahas penyebabnya apa, ada banyak sekali pola pikir, kemudian juga trauma, kemudian juga faktor genetik merupakan salah satu faktor pendorong ya yang membuat semakin beresiko seperti itu. Dan terakhir juga tadi sudah dibahas tipsnya, kembali lagi ke pola pikir yang seperti apa, kemudian relaksasi juga penting, dan jika tidak bisa diatasi, bisa dengan bantuan profesional, psikolog atau juga psikiater yang bisa lebih mengerti apa yang harus dilakukan, bagaimana cara mengatasi dan mengontrol yang bisa melihat secara objektif. Semoga berguna dan juga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak Mbak Herta Kristabel. Saya Cynthia dan juga Mbak Herta pamit undur diri. Sampai jumpa. Ada Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.